Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi kepada anak-anak sekalian. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran PPKN, yaitu pembelajaran Kementerian dan Lembaga Negara Republik Indonesia. Jadi, pembelajaran di sini mengenai kementerian, apa itu kementerian, apa itu lembaga-lembaga non negara Republik Indonesia. Jadi, Anda simak dan lihat slide nanti ya. Oke. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi, yang pertama yang menangani urusan pemerintahan atau nomenklatur. Apa itu nomenklatur? Yaitu adalah aturan-aturan tentang pembuatan atau pembentukan lembaga negara, tinggi negara, dan kementerian. Yang pertama itu Kementerian Dalam Negeri. Oke, Kementerian Dalam Negeri ini diurus oleh Kementerian untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan kementerian di dalam negeri. Ya, misalnya masalah-masalah daerah, otonomi daerah. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri, ya, itu mengurus masalah hubungan bilateral dan multilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga ataupun negara-negara luar. Yang ketiga adalah Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan ini melaksanakan fungsinya atau melaksanakan kegiatannya dalam kementerian, yaitu dalam bidang keamanan dan pertahanan. Ya, misalnya kepolisian, TNI. Jadi kementerian melengkapi seluruh alutsista. Betul, alutsista. Alutsista itu berupa perlengkapan perang seperti tank, pesawat, dan segala macamnya. Jadi seperti itu fungsi Kementerian Pertahanan. Yang kedua, kementerian yang memiliki tugas tertentu, yaitu ya pertama itu Kementerian Agama, mengurus masalah agama di Indonesia. Yang kedua, mengurus Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian ini mengurus tentang hak asasi manusia dan hukum, ya. Yang ketiga, Kementerian Keuangan, yang mengurus masalah keuangan, pajak, pendapatan negara, dan sebagainya. Yang berikutnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya seperti kita sekarang ini lagi belajar, ya. Ini diurusi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang berikutnya adalah Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Ini mengurus masalah tentang uh, teknologi, masalah penemuan dan perguruan tinggi. Itu adalah pekerjaannya, ya. Itu adalah fungsi dan pekerjaannya. Jadi itulah hal yang kedua, kementerian yang memiliki tugas tertentu. Berikutnya, fungsi Kementerian Republik Indonesia. Yang pertama itu fungsinya merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidangnya. Yang kedua, berkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Yang ketiga, pengelolaan barang milik kekayaan negara menjadi tanggung jawab dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Itu adalah fungsi kementerian, seluruh kementerian yang ada di Indonesia. Berikutnya, bidang kementerian koordinator. Jadi setiap kementerian itu kita mempunyai 34 kementerian. Sekarang di bawah naungan Bapak Presiden Jokowi ada 34 kementerian. Jadi di kementerian itu ada bidang koordinatornya masing-masing. Jadi ada 4 bidang, ya. Ada bidang 4 koordinatornya yang diketuai, di mana koordinator ini bertanggung jawab langsung
dengan presiden. Jadi di mana setiap pekerjaan kementerian langsung dilapor koordinator, dan koordinator inilah yang akan bertanggung jawab kepada presiden langsung. Jadi apa aja itu? Satu, kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. Ya, ini masalah-masalah politik, hukum, dan keamanan ini di koordinator. Siapa ini sekarang ini? Itu Pak Mahfud MD. Ya, itu menterinya tadi ya. Yang kedua, menteri koordinator bidang ekonomi. Ya, bidang ekonomi ini mengatur masalah ekonomi. Siapa menterinya? Saya lupa ya. Siapa? Ah. Yang ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ya, dulu nih di pertama kali Pak Jokowi ini dipegang oleh Bu Puan. Sekarang menjadi ketua 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 DPR pusat ya. Nah, DPR di pusat. Yang keempat, yang terakhir adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Ini dipegang oleh Pak Luhut Panjaitan sekarang. Jadi keempat inilah yang bertanggung jawab setiap program kerja yang dilaksanakan kementerian di bawahnya. Ya, seperti misalnya Menteri HAM dan Hukum, Kementerian Ekonomi, Keuangan, dan lain sebagainya. Baru Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, seperti misalnya Menteri Laut ya, dulu Bu Susi, sekarang Pak Prabowo, entah Pak Edi Prabowo itu namanya sekarangnya Kementerian Kelautan, gantinya Bu Susi gitu. Yang keempat, lembaga pemerintahan non kementerian. Jadi kita tadi sudah membahas masalah non kementerian, sekarang kita bahas lembaga pemerintahan non kementerian. Jadi lembaga ini dibentuk oleh presiden langsung dan bertanggung jawab kepada presiden, dan laporan segala macamnya kepada presiden. Ya, ada banyak lembaga-lembaga non kementerian Indonesia. Contohnya BNN, ya, Badan Narkotika Nasional. Ini adalah lembaga non kementerian. Yang berikutnya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ya. Ini mengawasi, fungsi dan awalnya mengawasi masalah bank, masalah asuransi, bagaimana supaya tidak terjadi lagi seperti tahun kasus 1998 ya, di mana kita terjadi krisis keuangan. Jadi karena ada bank yang tidak cukup modal tapi terus berdiri. Jadi inilah kerjanya Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Yang berikutnya contohnya adalah KPK, Komisi Pemberantas Korupsi, adalah contoh non kementerian yang dibentuk oleh negara dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi kesimpulannya, kementerian disebut secara tegas dalam Undang-Undang 45 guna mengurusi kepemerintahan. Ya. Yang kedua, kementerian bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah guna membantu presiden dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Yang ketiga, kementerian yang bertugas membantu presiden dalam menjalankan fungsinya, perumusan, penetapan, koordinasi, sinkronisasi, pengelolaan kekayaan negara, serta pengawasan pelaksanaan tugas di bidangnya. Jadi inilah kesimpulan dari materi kita hari ini. Kalau ada yang bertanya, silakan nanti bertanya melalui WA ya. Dan saya juga akan kirimkan materi secara konkret tentang penjelasannya melalui Word nanti ya. Jadi melalui Classroom, materi yang penjelasan ini semuanya. Karena ini berbentuk slide, mungkin tidak semua mungkin bisa memahami. Jadi saya akan kirimkan juga materinya berbentuk Word ya, lengkap dengan penjelasan seluruhnya. Oke, jadi itu aja. Kalau ada pertanyaan via WA untuk tugas belum ada hari ini. Oke, dan selamat pagi semuanya. See you next time.